Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak kelas 8? Bapak berharap anak-anak kelas 8 dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mempelajari materi Penjas pada pagi hari ini. Materi Penjas pada pagi hari ini adalah tentang rangkuman pencaksilat. Langsung saja kita ke materi yang pertama, pengertian pencaksilat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencaksilat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan pandai menangkis, menyerang, dan membela diri. Dengan kata lain, pencaksilat bisa diartikan sebagai berikut. Ada yang mengatakan bahwa pencaksilat adalah gerak bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan, sehingga penguasaan gerak efektif dan terkendali serta sering dipergunakan dalam latihan sambung atau pertandingan. Selanjutnya, ada yang mengatakan pencaksilat adalah sebagai fitrah manusia untuk membela diri dan sebagai unsur yang menghubungkan gerakan dan pikiran, baik itu olah gerak dan olah pikir. Sejarah pencaksilat. Pencaksilat adalah seni bela diri tradisional asli Indonesia. Ini sudah ada dari zaman nenek moyang dan diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Pencaksilat ini merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia. Pencaksilat sudah tersebar ke seluruh kepulauan Nusantara sejak zaman ke-7 atau abad ke-7. Hal ini bisa dilihat pada masa penjajahan Belanda. Pencaksilat sudah ada dan dipakai untuk melawan penjajah. Seni bela diri ini terus berkembang pesat di tengah masyarakat Indonesia karena terus terpelihara dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Menurut ahli sejarah, pencaksilat pertama kali ditemukan di Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7. Kemudian menyebar ke semenanjung Malaka dan Pulau Jawa. Lalu pada abad ke-16, Kerajaan Majapahit memanfaatkan pencaksilat ini sebagai ilmu perang untuk memperluas wilayahnya. Kemudian masuk IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia dan diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1988. PSN ISMD Putra memiliki beberapa cabang di Indonesia, yaitu Jakarta Barat, Bekasi, Jatinegara, Indramayu, dan lain-lain, dan berpusat di Padepokan IPSI. Teknik-teknik dasar dalam pencaksilat. Yang pertama ada teknik dasar. Teknik dasar pertama adalah udah ya, yang kemarin sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya. Selanjutnya sikap pasang ya. Sikap pasang ini contohnya bisa melakukan gerakan berpasangan ya. Selanjutnya ada gerak langkah ya. Gerak langkah ini adalah gerak selanjutnya ya. Contohnya dia pada saat dia melakukan udah ya, gerak selanjutnya apa ya, mau dia langsung tendang depan atau tendangan ke samping, itu bisa dibilang dalam gerak langkah selanjutnya. Gerakan apa yang akan dilakukan selanjutnya? Selanjutnya adalah jurus. Jurus ini hampir sama dengan gerak langkah ya, cuman bedanya jurus ini lebih ke arah perpaduan antara teknik serangan-serangan ya. Selanjutnya ada teknik serang. Yang pertama ada pukulan ya. Pukulan itu ada dua, pukulan depan dan pukulan samping ya. Selanjutnya tendangan. Tendangan ada tiga ya. Yang pertama tendangan depan, selanjutnya tendangan samping, dan selanjutnya tendangan T. Selanjutnya ada tangkisan ya. Ada tangkisan atas, tangkisan bawah, tangkisan samping. Selanjutnya ada bandingan.
tingkatan dalam pencaksilat. Yang pertama ada pemula ya. Pemula mempelajari semua tahap dasar. Nah, ini sangat penting ya bagi yang pemula sebelum melanjut dalam tahap menengah. Sebaiknya para pencaksilat atau para orang-orang yang mengikuti pencaksilat harus mempersiapkan mental dengan baik agar semua tahap dasar bisa dipahami dengan baik dan bisa berlanjut ke jenjang berikutnya. Selanjutnya ada menengah. Difokuskan pada semua gerakan dasar pemahaman, variasi, dan bakat pesilat mulai terlihat. Nah, di sini ya, yang di menengah ini dia sudah naik tingkat dari pemula ya, dan di menengah ini rata-rata ya dasar pemahaman dalam gerakan itu berbeda-beda ya. Ada yang sudah mulai terlihat matang, ada yang mulai bisa lancar gerakannya, dan variasinya juga ada yang bisa memahami dan ada yang belum, dan bakat pesilat itu mulai terlihat ya, mulai dari yang gampang memahami gerakan, ada juga yang mulai-mulai agak susah memahami gerakan. Jadi di menengah ini mulai terlihat semua dari pemahaman, variasi gerakan, dan bakat pesilat itu sendiri. Selanjutnya ada pelatih. Pelatih adalah hasil dari kemampuan yang matang berdasarkan pengalaman di tahap pemula dan menengah. Nah, ini Anda ingin mau jadi pelatih ya atau ingin melatih itu tidak langsung semena-mena langsung jadi pelatih, itu tidak bisa, karena seorang pelatih harus melewati masa-masa dari pemula, masa-masa dari menengah, dan masa-masa lainnya ya. Mereka itu tidak bisa langsung naik ya, harus mempunyai ilmu dan harus mempunyai kematangan dalam gerakan, dan semuanya itu melewati dari fase pemula dan fase menengah. Selanjutnya ada pendekar. Pendekar adalah pesilat yang telah diakui oleh para sesepuh atau guru di perguruan. Mereka akan mewarisi ilmu rahasia tingkat tinggi. Nah, pendekar ini ya tidak bisa dibilang pelatih juga ya, itu eh, berbeda ya, berbeda kasta ya antara pelatih dan pendekar ya, karena kalau pendekar itu dia sudah bertahun-tahun dalam melakukan gerakan tersebut, mungkin dia sudah diakui oleh para guru-guru lainnya atau para pelatih-pelatih lainnya di perguruan tersebut, sehingga dia dapat mewarisi ilmu rahasia tingkat tinggi, dan ilmu ini tidak bisa diberikan kepada siapapun, baik itu pelatih ataupun yang lain-lain. Hanya yang bisa menguasainya adalah orang-orang yang telah diakui oleh para sesepuh atau para guru-guru di perguruan tersebut. Paham ya? Selanjutnya kategori pencaksilat dalam pertandingan. Yang pertama ada tanding. Tanding adalah kategori dalam pencaksilat, karena dalam kategori tanding ini menampilkan dua kubu dari masing-masing pesilat, di mana masing-masing akan saling berhadapan menggunakan unsur-unsur atau teknik-teknik gerakan, pembelaan ataupun juga serangan. Selanjutnya ada tunggal. Tunggal adalah kategori dalam pencaksilat yang menampilkan seorang pesilat dengan memeragakan jurus tunggal baku dengan benar, baik itu penuh kejiwaan dengan menggunakan tangan kosong atau juga bisa menggunakan alat atau senjata. Ganda. Ganda adalah kategori dalam pencaksilat dengan menampilkan dua pesilat yang berasal dari kubu yang sama atau satu tim, dan keduanya menampilkan jurus serang bela ya. Jurus serang bela ini berarti yang satu menyerang, yang satu membela, dan juga jurus tersebut ditampilkan secara terencana, efektif, estetis, mantap, dan juga logis.
Selanjutnya ada regu. Regu adalah kategori dalam pencaksilat di mana dalam pertandingan yang menampilkan 3 pesilat yang berasal dari kubu yang sama, mereka menampilkan kemahiran jurus regu atau baku dengan benar. Jurus regu atau baku ini dapat dilakukan dengan benar, tepat, mantap, kompak, dan menggunakan teknik tangan kosong. Ukuran lapangan pencaksilat. Yang pertama, berbentuk persegi dengan luas total 10 kali 10 meter. Yang kedua, terdiri dari 2 area, yaitu area bertanding 8 kali 8 meter dan di bagian dalam area pengamanan ada 1 meter mengelilingi bagian luar area pertandingan. Biasanya dibedakan dengan perbedaan warna. Nah, jadi 1 meter untuk yang di samping dan 1 meter untuk di sampingnya lagi. Selanjutnya, terdapat 2 lingkaran dalam pertandingan. Yang pertama, satu berdiameter 3 meter digunakan sebagai jarak sikap pasang, dan lingkaran yang kedua berdiameter 8 meter digunakan sebagai batas area pertandingan. Selanjutnya, 2 sudut yang berjauhan biasanya ada 1 panel matras, baik itu berwarna merah dan 1 panel lagi berwarna biru. Gunanya untuk memisahkan area, baik itu area biru dan area merah. Nah, anak-anak bisa melihat ya, ini ada area biru dan area merah yang tadi yang di sudut, dan ini adalah lingkarannya yang 3 meter ya yang tadi, dan yang ini adalah lingkaran 8 meter ya untuk pertandingan, dan di sini adalah untuk sikap atau awal dalam memulai pertandingan. Paham ya? Baiklah anak-anak, untuk materi kita pada pagi hari ini sampai di sini. Ada yang belum kurang jelas, anak-anak bisa menanyakannya kembali dengan Bapak melalui WA Bapak ya. Dan untuk tugasnya, anak-anak bisa mencatat semua materi yang Bapak berikan pada hari ini. Jangan dari akhir kelas kalau emang belum paham materinya dengan baik ya. Boleh dari kelas ya, asal anak-anak mengerti dengan baik materi pencaksilat. Tapi kalau misalnya emang belum mengerti, lebih baik ditulis semua agar nantinya pada saat ujian anak-anak bisa menjawab dengan baik. Paham ya? Demikianlah anak-anak untuk pertemuan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam olahraga.